Saya kira Anda orang-orang Universitas Diponegoro mesti tahu Anda jangan hanya ingat Diponegoro tapi juga mohon ingat ingat Kiai Mojo sama Sendot Basah Prawirodirjo yang makamnya di selatan Manado di daerah Tondano, sehingga kalau Anda ke daerah Manado sana ada yang namanya Jaton atau Jawa Tondano. Jadi ganteng-ganteng, kuning-kuning, masyarakat Muslim ada di sana, padahal di sekitarnya adalah orang-orang Nasrani dan mereka hidup rukun. Jadi tolong jangan hanya Diponegoro tapi juga diingat seluruh muluknya. Muluknya itu seperti Allah punya malaikat, jamaknya muluk. Allah dengan tool of powernya. Jadi Pangeran Diponegoro dengan tangan kanannya, dengan kakinya, dengan semuanya. Satu. Nomor dua, pengorbanan beliau tidak hanya itu, Pak. Tolong yang di jurusan sejarah mempelajari sangkan parang trah atau silsilah dari raja-raja Nusantara. Jadi kalau kita urut tidak usah dari Nabi Adam lah. Nabi Adam punya anak 146, semuanya kembar kecuali 2 orang. Salah satu yang tidak kembar itu yang kelak menurunkan masyarakat Nusantara. Kalau dalam wayang disebut Sang Hyang Sis. Terus nanti macam-macam variabelnya, tapi kita ambil saja dari ketika sampai ke Pandu. Raden Pandu punya anak Pendowo, Pendowo punya cucu sampai ke Parikesit. Nah, Parikesit adalah nenek moyang dari raja-raja Nusantara. Mereka bukan karangan, mereka adalah nenek moyang kita. Oleh karena itu orang Jawa, orang Sunda sangat dekat dengan wayang, melebihi orang India dan Sri Lanka. Karena memang kalau mereka dulu itu cuma provinsi yang kita suruh ngerjain tulisannya, tapi yang disuruh nulis oleh orang India itu adalah kita yang ditulis. Jadi nenek moyang kita sendirilah para wayang Pandawa dan Kurawa itu, kira-kira gitu. Nah, siapa Pangeran Diponegoro? Kalau kita terusin silsilahnya, katakanlah dari Brawijaya saja. Brawijaya terakhir punya anak 117. Ya, antara lain nurunin sampean dari Betoro Katong, kan itu kan. Nah, 117 ini oleh Sunan Kalijogo disebar ke seluruh Nusantara, dijadikan kepala-kepala tanah perdikan. Jadi kalau mau ngomong trah, siapakah yang seharusnya jadi raja Pakubuwono, Hamengkubuwono, dan Mataram, itu mulai nyempal adalah ketika berdirinya pasca Pajang berdiri kerajaan Mataram. Mulai di situ yang jadi bukan terusannya Brawijaya. Jadi kemudian sampai ke perjanjian Giyanti Jogja Solo, yang menjadi raja di Jogja dan Solo, tapi jangan bilang-bilang ya, yang jadi raja Jogja dan Solo ini sebenarnya bukan terusannya Rajanya Suwansara. Dan yang saya ingin katakan, yang sebenarnya berhak menjadi raja adalah yang sekarang kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro itu. Itu ceritanya, Pak. Makanya tidak heran kalau orang pesisir justru ngangkat Diponegoro, karena jiwa beliau jiwa sangat pesisir, gitu ya. Nah, sedikit untuk referensi sejarah aja. Tolong diingat, semua raja-raja Jawa untuk Mojopahit dan sebelumnya itu bergelar Prabu. Jadi Prabu itu sebenarnya dari Awu ya, Awu, Abu, Prabu, perabuan gitu ya, sama dengan perempuan dari kata empu, perempuan dan seterusnya. Begitu pindah transformasi dipimpin oleh Sunan Kalijogo menjadi Demak dengan menyelamatkan seluruh aset Mojopahit, di mana anaknya Brawijaya justru diangkat menjadi gubernur-gubernur di seluruh Nusantara. Itu gelarnya dari Prabu menjadi Sultan. Mulai Demak Sultan Patah, kemudian sampai ke Sultan Hadiwijaya, Sultan Trenggono Hadiwijaya. Ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada kaitan empati antara politik dengan ketuhanan dan spiritualitas. Prabu karena mereka mengenal spiritualitasnya adalah dari awu langit. Begitu menjadi sultan, sultan itu diambil dari surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan. Nah, kata sultan diambil karena sultan di dalam Al-Quran artinya adalah kekuatan ekstra yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Maka sejak itu bergelar sultan. Begitu kerajaan Mataram berdiri,
Sultan nggak dipakai lagi, Prabu nggak dipakai lagi, Sutawijaya menggelari dirinya Panembahan Senopati. Mohon diingat-ingat, kalau di Jawa, kalau sudah Panembahan dia tidak boleh jadi raja. Kalau sudah begawan, sudah resi, dia tidak menjadi raja karena dia sudah memunggungi dunia, dia sudah seorang spiritualis. Nah, sejak Mataram terjadi pembelokan sampai Islam kemudian pecah Sunni Syiah. Kalau Raden Joko Tingkir itu Sunni, kalau Aryo Jipang itu Syiah, kalau Mondoroko itu Abangan dan seterusnya. Ini kalau diceritakan nanti saya jadi dekan Fakultas Sejarah, Ilmu Budaya. Tapi intinya begitu Pak, intinya adalah Pangeran Diponegoro ini ngerti sejak awal bahwa seharusnya dia yang jadi raja, entah Solo, entah Jogja. Tapi beliau tidak mempersoalkan. Beliau memberontak itu ketika sudah saya ini rela tidak menjadi raja, kenapa tanahmu tidak engkau pertahankan dari VOC? Maka dia Cancut Taliwondo, dia berontak kepada Belanda, kan begitu. Dan disitulah letak double ganda pengorbanannya Pangeran Diponegoro yang sekarang Anda junjung tinggi ini. Oke, supaya tidak menjadi kuliah Fakultas Ilmu Budaya, sekarang nanti endingnya Pak, kita berdiri bersama jenengan semua sama bawa yang lain menyanyikan Medley Nusantara. Karena Diponegoro tidak berjuang untuk Jawa, dia berjuang untuk aspirasi seluruh Nusantara. Dia adalah terusannya Gajah Mada. Pengorbanan Gajah Mada juga sama Pak. Gajah Mada kalau dia mau dia jadi raja mana? Majapahit. Tapi dia rela tidak menjadi raja Majapahit, cukup anaknya yaitu Hayam Wuruk. Tapi belum ada yang tahu bahwa Hayam Wuruk itu anaknya. Itu saya rahasiakan, ahli sejarah tidak perlu mengakui itu. Udah tenang aja. Maka dia ngalah, ya ngalah. Padahal Brawijaya itu Gajah Mada itu luar biasa. Dia seorang muslim yang sangat taat, usianya hampir 200 tahun. Bahkan salah satu anak Brawijaya terakhir itu diangkat anak di pesantrennya Gajah Mada ketika dia sudah menjadi seorang syekh. Umurnya hampir sama panjang dengan Sunan Kalijogo. Ini kan sejarah orano. Sebab sejarah itu pedomannya adalah pengakuan barat. Pokoknya sing ora diakoni leden, ora dianggap ono. Jadi orang sejarah modern ini di Indonesia tidak ngakui babat, tidak ngakui mbah-mbahnya sendiri, gitu loh. Besok-besok Belanda harus belajar ke sini. Wah, buktinya mereka juga ambil banyak belajar dari sini. Jadi suatu hari Undip mudah-mudahan akan menjadi pusat kesadaran peradaban, pusat kesadaran sejarah seluruh dunia. Dan ilmu memancar menjadi mercusuar ilmu pengetahuan seluruh bumi berasal dari Undip. Kenapa Undip? Karena pesisir, dia di Pulau Jawa. Kalau Jogja dia belakang layar, Tuturi Handayani Pak, Tuturi Handayani. Kalau Jakarta suatu hari kita batalkan untuk jadi ibu kota, kita pindah agak ke tengah, ya. Karena sudah enggak pantas itu, sudah enggak pantas, sudah enggak masuk akal. Itu ibu kota tanpa kompetensi. Sedangkan kita penganut pendidikan berbasis kompetensi. Kan jelas Pak ya? Jargonnya saja sudah bohong. Jakarta beriman, ya? Kalau Semarang apa Pak? Kota. Kalau Jakarta beriman, Tuhan seneng banget, ya Allah. Nyolong tiap hari tapi tetap beriman. Gitu kan? Itu kata Tuhan. Terus Jibril bilang, jangan salah paham ya Allah. Maksudmu gimana? Maksudnya bukan iman. Lu kok bukan iman, kan Jakarta beriman? Bukan, ya Allah. Itu maksudnya singkatan dari bersih, indah, nyaman. Lu tapi kan beriman. Lu enggak, beda. Sunan Kuning ya bersih, ya indah, ya nyaman. Lo kalau pencapaiannya cuma bersih, indah, nyaman, gampang. Semua wisma pelacuran ya bersih, indah, nyaman. Jadi saya maunya, kata Tuhan, Jakarta itu beriman, bukan bersih, indah, nyaman. Kalau orang beriman, bersih itu pasti akibatnya, indah pasti, nyaman pasti.
gitu loh. Tapi bukan mainstreamnya adalah bersih indah nyaman, mainstreamnya adalah sumber iman itu yang menjadi subjek utamanya. Oh jadi maksudnya kata Tuhan kecewa Tuhan ngono ya Bril, enggak sampean tak kandhani gak percaya ngono itu cerita.